Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar seperti biasa. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan menyiapkan buku catatan. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan masuk pada bab 3 yang membahas mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentunya iptek ini tidak asing lagi ya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan handphone dan laptop. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai identifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Bisa dilihat pada bagian berikut pengaruh positif dan negatif pada 4 aspek, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, hukum pertahanan, dan keamanan. Yang kita bahas pertama mengenai pengaruh positif dari aspek politik. Dari aspek politik bisa kita lihat yaitu adanya nilai keterbukaan, ini yang positifnya ya, kemudian nilai kebebasan dan nilai demokrasi. Nah, masyarakat dapat mengontrol pemerintah secara efektif dan efisien sehingga akan tercipta pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Selanjutnya, ini pada pengaruh negatifnya ya, masih pada bidang politik bisa dilihat, yaitu yang pertama makin banyaknya berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian. Nah, nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi sehingga membuat situasi politik menjadi tidak stabil. Ini pada pengaruh positif pada aspek ekonomi. Nah, kalau pada aspek ekonomi ini, pengaruh positifnya meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Selanjutnya, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Ini pengaruh negatifnya masih dari aspek ekonomi, yaitu ada di sini bisa dibaca, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang produksi luar negeri akibat adanya perdagangan bebas, sehingga barang-barang produksi dalam negeri dan tradisional akan kalah bersaing. Nah, ini pengaruh negatifnya ya, jadi barang-barang dalam negeri itu kalah saing sama produksi luar negeri. Nah, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas ini ya, tadi karena kalah saing ya. Selanjutnya ini kita akan membahas pengaruh positif dari aspek sosial budaya. Nah, dari aspek sosial budaya, bertukar informasi dari berbagai belahan dunia dapat dilakukan dengan cepat ya, seperti kita pada saat ini bisa menggunakan akses informasi dengan cepat menggunakan internet, terus berkabar dengan teman-teman atau saudara yang berada di luar daerah ataupun di luar negeri. Selanjutnya ini pengaruh negatifnya dari aspek sosial budaya. Bisa dilihat pengaruh negatifnya yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya, adanya sikap individualisme ya, sendiri tidak mau berbaur sama yang lain. Selanjutnya makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Terus makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ini pengaruh positif dari aspek hukum pertahanan dan keamanan. Bisa dilihat di sini. Yang pertama, menguatnya aturan hukum yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak dan menguatnya tuntutan terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang positifnya. Ini pengaruh negatifnya dari aspek hukum pertahanan dan keamanan, yaitu
itu ada, bisa dilihat di sini, meningkatkan tindakan anarki dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, bisa dilihat pengaruh positif dan negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Itu pengaruh positif, IPTEK bisa dikelola dan digunakan secara baik, sedangkan pengaruh negatif, IPTEK dikelola secara tidak baik atau disalahgunakan. Baiklah, terima kasih, sampai di sini materi kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, and komen, kemudian di-share. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.